City people, baru saja kemarin kita merayakan Paskah, di mana setelah Yesus bangkit, yang menarik adalah dia tidak langsung pergi ke surga, tapi dia justru menambahkan diri kepada murid-murid, bukan cuma menambahkan diri berfellowship dengan mereka, tapi justru mengajar tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang menarik di sini bahwa Yesus tidak langsung pergi ke surga, tapi dia justru menampakkan diri berulang-ulang dan mengajar tentang kerajaan Allah. Kalau sampai Yesus mengulang selama 40 hari, 40 malam tentang kerajaan Allah. Dan sebelum dia terangkat ke surga, berarti pesan kerajaan sangat penting. Apa itu kerajaan? Kata kerajaan berasal dari bahasa Inggris yang artinya kingdom. Kata kingdom berasal dari dua akar kata. King and dominion. Yang artinya raja yang memerintah. Raja yang berkehendak. Raja yang berdaulat. Sedangkan kingdom of God artinya kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kingdom of God artinya kehendak Tuhan yang diaktifkan dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan di mana rakyatnya menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan, sebuah kingdom di mana orang-orang yang menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan raja, segala raja. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan yang besar berdaulat dalam hidup kita. Apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Pasti hidup ini aman. Pasti hidup ini punya masa depan yang jelas. Pasti hidup ini akan Tuhan terus bawa naik. Tidak menjadi turun. Lalu sebaliknya apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingan kita? Apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan Tuhan dan mendaulatkan kepentingan kita? Yang pasti hidup ini bisa kacau balau. Tidak punya masa depan yang jelas dan cenderung turun ke bawah. Itu sebabnya kerjakanlah apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia. Begitu kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia. Jadi tujuan kenapa kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, agar kita dekat dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih karunia? Karena dia mengerjakan apa yang Bapa katakan dan Bapa kerjakan. Ada 3 fungsi kasih karunia. Yang pertama fungsi kasih karunia itu mempermudah. Kalau kesulitan yang kita hadapi mau dipermudah oleh Tuhan. Di saat dimana kita dalam keadaan kesukaran mau dipermudah oleh Tuhan. Tidak ada cara lain, kerjakanlah apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan kerjakan. Maka kesulitan kita dipermudah. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Pencobaan biasa. Sebab Allah akan memberikan kepadamu kekuatan dan jalan keluar. Kenapa Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa. Seperti yang kita hadapi saat ini. Di mana kita harus bekerja dari rumah. Bahkan kita sekolah dari rumah. Beribadah di rumah. Melakukan aktivitas di rumah. Sepertinya kita punya pendapatan gak seperti yang lalu. Sepertinya kita punya hasil tidak seperti yang lalu. Tapi kalau kesulitan yang kita hadapi sekarang ini mau dipermudah oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan biasa. Kerjakan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Yang kedua, fungsi kasih karunia itu menguatkan. Di saat kita lemah dan tidak berdaya, mau dikuatkan oleh Tuhan. Tidak ada cara lain. Yaitu kerjakanlah apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Masih ingat senjata pamungkasnya Yesus. Di titik paling lemah Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia coba tawar kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi yang Yesus lakukan adalah katakan, bukan kehendakmu jadi biar kehendakmu. Walaupun dia dalam keadaan gentar,
Walaupun dia dalam keadaan ketakutan. Tapi ketika dia menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Bapa, apa yang terjadi? Bapa mengirim malaikatnya dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu sebabnya selama Yesus setelah dari Taman Getsemani sampai mati di atas kayu salib, dia tidak mengalami yang namanya kelemahan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Saya percaya kalau hari-hari ini kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, yaitu firman Tuhan, dan kita menjaga diri untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan saat kita lemah. Mungkin kita ditinggalkan orang yang kita cintai, mungkin income kita berkurang, mungkin saat ini kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau kita mau dapat kekuatan Tuhan, mari kerjakan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan. Yang ketiga, fungsi kasih karunia itu memberdaya. Yesus dalam Lukas pasal 2:52 semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan sesama. Yesus mendapat favor from God, favor from men. Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Di usia 12 tahun dia mengajar di bait Allah di depan para imam-imam besar. Luar biasa dengan hikmat yang sangat melebihi daripada usianya. Kenapa Yesus punya kemampuan melebihi di usianya? Karena dia selalu mengutamakan kehendak Tuhan dan menomorduakan kepentingan pribadinya. Jadi kalau bisnis kita mau mengganda, karir kita mau meningkat, pelayanan kita mau berdampak, kesehatan kita mau prima, kita punya talenta mau berkembang, yang kita perlu lakukan adalah kerjakanlah. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, pasti harusnya berkembang semuanya. Tolong dianalisa dari mulai bulan lalu, 2 bulan lalu sampai hari ini. Apakah kita semakin berkembang? Baik itu kesehatan, baik itu income, baik itu keharmonisan, baik itu skill. Harusnya kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, semuanya berkembang. Itulah ketika kita mengerjakan tentang apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, maka kita akan dikuatkan, maka kita akan dipermudah, maka semuanya akan berkembang. Live a better life. God bless you.